دعوة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل البيت الكرام. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا الله لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسمعت منك في نعمة وعافية وستر وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسمعت منك في نعمة وعافية وستر وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسمعت
yang terkena najisnya ma'ul, suatu air qalil yang sedikit, utawi iku dikatakan najis ma'un iku banyu al-qalil kang setitik, wa ghairuhu atau selainnya minal ma'iatin itu
dikatakan mutan najis. Kalau air sedikit kemasukan benda najis, maka airnya jadi najis. Kalau air banyak kemasukan benda najis, maka airnya tidak dikatakan najis. Apa kadarnya banyak? Kadarnya banyak adalah qullataini. Ma'na qullataini? Qullataini adalah air yang lebih daripada 2 kula. Berapa itu 2 kula? Menurut Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, Shahibul Manhajus Shawi, beliau mengatakan seminimalnya 218 liter. Kalau nggak bisa di liter, seukuran apa? Seukuran jolang, bak mandi gede. Apa kalau di sini namanya bahasa Sundanya jolang. Itu adalah sudah diukur. Jadi yang sudah kita beli itu yang bulat itu 2 kulah itu. Kulatain. 2 kulatain. Di sini. Maka itu kalau kemasukannya dengan syarat laisa ta'muhu rihuhu launuhu, tidak berubah secara besar rasa, warna dan bau. Dengan syarat itu, contoh, meskipun airnya banyak tapi kemasukan suatu apa? Rasa. Apa rasa? Dimasukin bibit gula. Lebih dari 2 gula nih. Kalau rasanya bersangatan seperti manisnya gula, maka airnya juga tidak bisa bersuci. Atau warnanya dipakai warna pewarna yang menyebabkan itu warna jadi warnanya berbeda, maka itu tidak bisa dipakai najis. Atau baunya bersangatan, bau yang berasal dari luar, bukan bau daripada natural. Contoh bau lumut tidak apa-apa. Tapi baunya berasal dari luar, contoh bau kaforit. Nah, kalau bau kaforit maka airnya mutan najis, tidak boleh dipakai untuk bernajis. Laisa ghair mutahhir, tidak bisa dipakai bersuci. Itu syarat-syaratnya. Nah, ini muqaddimah hadramiyah ya, Pak. Itu muqaddimah hadramiyah. Nih, faslun wa yahrumu istimalul awlin zahabi bil fiddati. Haram hukumnya istimalul awli zahabin bil fiddati ila darur. Titiknya mulai titik kuliah. Punten kita pakai kacamata ya. Karena lagi sakit mata biar enggak terlalu masuk angin matanya. Diharamkan menggunakan air yang bekas awanid zahabi, yaitu yang ditempatkan di suatu zahab, apa yang terbuat dari emas, wal fiddah dan perak, ila darurah, kecuali darurat. Nggak boleh memakai air yang memakai barang-barang atau benda-benda yang terbuat dari emas dan perak. Airnya dimasukin gayungnya dari emas, itu dari perak, nggak boleh. Haram, haram alaih. Yahrumu, ini gayanya ya raja-raja yang dulu kan, ya selokinya dari emas itu, disangkanya halal, haram itu, haram. Wattikhadhuha, dan menggunakannya walau innahu saghiran, walaupun ukurannya kecil katanya, haram hukumnya. Menggunakannya atau memakai sebagai tempat alas itu haram walaupun saghir itu kecil, walaupun itu cilik. Seperti apa katanya? Seperti kamul khulah itu segelas, seperti satu gelas atau secangkir atau semangkok. Nah, itu tidak boleh. Itu katanya tidak boleh. Wama dubi babil zahabi, dan wadah yang dilapisi dubi dengan bidzahabi, dengan sedikit emas, nggak boleh, haram hukumnya. Walaupun dilapisi ya Pak,
Yang ini muktamadnya ya Pak, meskipun nanti ada kaul kalau dilapisi masih boleh. Tapi kalau ini kaul muktamad yang sahihnya tidak boleh. Wala yahrumu, dan tidak haram nih, sekarang beda bab nih. Wala yahrumu utawi ora haram, kalau ini dengan sebab ini wala yahrumu tidak haram madu biba bil fiddah, kalau dilapisi dengan perak itu boleh haram meskipun ada lapisan perak. Pernah pakai seloki perak? Ada. Pakai cincin perak? Pakai batu akik ya, perak ya? Ya apa-apa. Ya, fiddah itu perak. Ila dabbatan kabiratan lizilati, kecuali itu peraknya gede banget. Kabir. Kecuali jumlah lapisannya besar banget, yang menyebutkan kemewahan, dan itu haram. Wa yahillul muwaddata biha idza lam yahsulu minhu syai'un bil ardi 'alan nar. Kenapa itu katanya? Dan itu dihalalkan muwawwatun bihima, bagi idza lam yahsulu itu dihalalkan bagi semua perempuan itu. Semua itu dihalalkan bagi semua perempuan. Wa idza lam yahsulu minhu syai'in bil ardi 'alan nar, kecuali kalau panjenengan mau dibakar di api neraka nanti ya. Orang-orang yang memakai emas dan perak di dunia ya, orang laki-laki, maka dia akan dileherkan di dalam api neraka. Nauzubillahi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallah bi ulumihi fid darain amin radhiyallahu anhu ila an qala. Masih masuk ke bab Al-Imam Ghazali, bab tentang ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini masih makin ketutup aja sama kita. Wassalamualaikum. Masih kepada yang kemarin, bab tentang ilmu. Fil ilmi lil mahmudil madmum wal aqsa minha. Jadi tentang kemuliaan ilmu, pembagian ilmu, dan hukum-hukum ilmu, menuntut ilmu. Di sini wa ikhtilafin nas fil ilmi adza huwa fardun ala kulli muslim. Berbeda pendapat antar para ulama di kalangan ulama-ulama fikih tentang fil ilmi alladhi huwa fardun, tentang apa-apa yang termasuk ilmu wajib itu. Beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan ilmu fardu itu, yang wajib itu adalah bil aqwaid. Wajib bagi orang muslim menuntut itu adalah aqwaid, akidah. Ada yang mengatakan akidah. Bihadzal qaul ulama, bagi ulama akidah. Kenapa? Ma'lum bisifat wa yani bil asma, ya, mengetahui minimal tahu sifat Allah yang seminimal-minimalnya. Maka ulama Ahlussunnah membuat namanya 20 sifat yang penting. Bukan ganti 99 jadi 20, tapi 99 diringkas jadi 20. Berasal dari 99. Maka ini disebutnya sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalal fatu lil hawadisi qiyamu bi nafsi wahdaniyah qudrah irada, sampai seterusnya. Itu adalah bentuk daripada kehati-hatian ulama atas wajibnya ilmu. Nah, ini kalau ulama menurut pendapat ini, yang wajib itu akidah. Sisanya itu adalah sunnah-sunnah. Jadi seandainya orang muslim tidak belajar ilmu akidah sampai seumur hidupnya, dosa bagi dia. Itu kata ulama yang berpendapat seperti ini. Yang kedua, atsani al-ilmu fardun, yakni faqih. Nah, ini pendapat yang kedua. Yang bilang ternyata ada ulama berpendapat yang wajib itu ilmu fikih. Ilmu sifat Allah ora usah dipahami, karena orang-orang pasti paham sifat Allah. Ya, minimalnya Allah itu anak wujud.
ini 12.000 akad. Saya jual ketoprak ini 12.000 sah. Ketika panjenengan nyuruh kepada anak kecil yang belum balik, nyuruh beli sesuatu, apakah anak itu sudah balik belum? Maka perdagangannya, jual belinya tidak sah. Karena anak orang yang belum balik itu belum sah untuk berjual beli. Hati-hati ya. Nah, ini seperti ini nih, banyak kejadian di masyarakat. Nih, toko nang apa namanya beras. Ya, kayak toko apa no? Toko beras. Kira toko beras sekilo. Nah, itu nggak sah itu. Transaksinya tidak sah. Anaknya belum balik. Kecuali ada cara di Idul Fitri. Orang dewasanya telepon dulu kepada pedagangnya. Pak pedagangnya, bapak beras, contohnya bapak Asep. Bapak Asep, saya mau beli beras ya, akad ya. Punten saya nggak bisa ke situ. Ini uangnya nitip di anak saya. Nah, gitu. Akadnya dengan orang dewasa. Ya, toko beras sekilo. Ya, duitnya nitip nih, bocah kita keluar mono, cuman main duit bae, nitip duit bae. Nih, kayak duitnya ya. Ning bapak saya gitu aja dibilang mau beli beras. Paham? Nah, hati-hati. Maka wajib bagi setiap orang Islam mempelajari ilmu fikih. Kata ulama yang berpendapat ini wajib ya, Pak. Ya. Wajib wudu. Kemarin anak yang muncrat mustakmal. Air bekas ininya kena orang lain, maka air mustakmal menyebabkan orang tidak sah wudunya. Karena mustakmal bekas kita itu mustakmal karena airnya kurang daripada 2 kula bekasnya. Kecuali mustakmalnya kembali kepada bak gede, maka mustakmalnya bukan mustakmal yang haram tapi mustakmal yang halal. Hati-hati. Kanan kiri. Atau gini, bapak sendiri yang membatalkannya. Airnya celak sini. Dipakai. Belum ke airnya. Itu hati-hati ya, membatalkan wudu. Apakah itu sangat perhatian terhadap syariat? Ya itu. Hal-hal itu yang menurut para ulama itu adalah suatu kesepakatan. Alhamdulillah. Dan terakhir ada yang berpendapat bil ba'dul ulama ilmu yang wajib dituntut itu adalah ilmu apa? Ilmu tentang bil adab wal akhlaq khuluqul mu'min, adab dan akhlak yang baik. Maka seperti orang yang berbudi pekerti, sisanya nyusul dulu. Kalau Anda bagus ilmu nyusul. Itu pendapat seperti ini hanya ba'dal ulama sedikit sekali. Karena akhlak itu bagian daripada bukan hanya fardhu ilmu ya, cuman perangkat daripada penambah keutamaan ilmu. Maka yang lebih afdal, lebih sahih itu adalah antara dua itu, aqidah dan fikih. Ilmu bahasa Arab wajib ya, wajib bahasa Arab. Belajar nahwu itu ya beli wajib, sunnah hukumnya. Belajar bahasa Arab wajib, sunnah. Tapi apa kalau belajar itu adalah keutamaan ilmu. Siapa yang paham nahwu maka paham seluruh ilmu. Nahwi. I'lam anna abwab at-tasrif khamsatun wa salasuna baban sitatun min hali sulasil mujarrad fa'ala yaqulu mawzunuhu nasara yansuru. Itu adalah suatu keutamaan bagi orang-orang pelajar. Ibaratnya itu suatu kewajiban bagi orang alim. Kalau nahwu, kalau orang untuk seluruh umat mukmin itu tidak wajib. Ya. Yang wajibnya sebodoh-bodohnya orang, sejahil-jahilnya orang ngerti sifat Allah itu kayak gimana. Minimal sifat 20. Sifat 20 keakean disingkat jadi 7. 7 keakean 1 wajib tahu wujud Allah itu wujud. Allah itu ada. Bagaimana keberadaan Allah dengan adanya sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Cukup itu sebagai suatu orang yang mempercayai Allah, dan cukup seperti itu. Di dalam akidah Ahlus Sunnah
wal jamaah. Tanpa perlu mengetahui bagaimana Ar-Rahman ya Allah, Ar-Rahim ya Allah, Al-Qudus ya Allah, nggak harus. Cukup itu kan. Seminimal-minimalnya. Jangan sampai seperti orang jahiliyah ketika bilang Aina Allah baru masuk Islam. Fis sama di langit. Ini tingkat imannya orang Buddha yang baru masuk Islam. Tapi Rasulullah membenarkan karena daripada nunjuk patung. Aina Allah nunjuknya patung. Wah, ini belum beriman gitu. Nunjuknya patung. Tapi ada orang Buddha. Aina Allah fis sama. Oh, berarti menunjukkan ketinggian Allah, berarti dia sudah beriman. Dipisahkan sama Rasulullah. Malah sekarang jadi akidah utama. Allah fis sama, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Artikan Ibnul Jauzi mengartikan itu, Syekh Jalaluddin Asyuyuti mengartikan itu. Itu adalah ayat tasyabbih, harus taufik dilewat. Jangan mengartikan Allah ning dhuwur. Sedurunge dhuwur ana Allah, sedurung arah ada Allah, sedurung arah tempat sudah ada Allah. Maka jangan diposisikan Allah bertempat. Itu musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluknya, karena bertempat itu sifatnya makhluk. Ya, bertempat itu sifatnya makhluk. Jangan nyamakan Allah seperti makhluk. Maka diartikan Allah ketinggiannya lebih daripada arsy. Ketinggian lebih daripada arsy. Gitu. Artikan yang lebih sesuai dengan makna. Makanya itu ulama berpendapat itulah yang terbaik. Sekarang ada dibagi uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Minta dalil pembagian tiga itu. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Mana pembagian itu, minta dalilnya. Katanya suka berdalil. Kenapa uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat dijadikan suatu dalil akidah? Pembagian akidah, pembagian butuh dalil. Oh enggak Ustaz, ini kan seperti panjenengan membagikan antara hadis dhaif dan sahih. Itu kita menerima itu. Hadis sahih dan dhaif itu kita menerima. Itu adalah bagian dari ilmu. Ya, dan kita juga menerima pembagian tauhid ya Bapak. Cuman masalahnya panjenengan suka minta dalil. Minta dalilnya dong. Pembagian uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Saya terima aja. Cuman karena panjenengan ahli dalil, minta dalil, enggak ada dalil. Apakah pernah Rasulullah bilang tauhid itu terbagi tiga, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Nah, ya. Enggak ada bilang itu. Maka boleh, monggo. Maka jangan sembarangan ke orang minta dalil. Dalil laka, dalil tahlil laka. Enggak gitu cara mainnya. Cara mainnya adalah dengan istinbat, dengan uruf, dengan nasih mansukh, dengan ijma' qiyas. Itu caranya para ulama qiyas. Suatu qiyas, mengumpamakan sesuatu dalam satu hukum yang sama. Contoh, emang ada dalil narkoba di Al-Qur'an? Tidak ada. Hukum haramnya narkoba enggak ada. Adanya haramnya khamr, mabuk. Maka narkoba dikiaskan dengan khamr. Karena narkoba lebih parah menghancurkan akal dan pikirannya. Maka narkoba termasuk yang dimaksud dengan khamr itu. Maka narkoba haram. Ya, gitu dong. Cara membagikan hukum itu seperti itu. Alhamdulillah. Maka di sini para ulama wa qaulu ta'ala wala natilu binaqala an tafsilu walakin hasalatun an kulli fariqan nazala wujuba ala al-ilm alladhi huwa bisadhi. Itu yang tadi yang saya sebutkan, minimalnya dia mengetahui Allah itu bersifat wujud, ya, bersifat wujud. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah mendapat suatu faedah pembagian ilmu yang fardu, ya. Ini jam berapa? Boleh silakan kalau ada yang mau dipertanyakan pakai ini. Monggo 5 menit. Nah, sekarang saya konsepnya harus ada tanya jawab. Monggo Pak. Kita cuci di mesin cuci. Ya, nggih, bagus. Campur najis. Kalau saya sendiri cuci itu setelah diputar itu
Kedua, dia kalau disucikan itu air mengalir. Iya. Langsung taruh ke mana itu. Oke. Dialirin air mengalir ke mana itu. Ya. Kan jarang ada air itu saya itu. Ya. Betul Pak. Kalau di mesin cuci itu harus ekstra hati-hati ya Pak ya. Kurang 2 bulan ya. Ya, mesin cuci itu suatu penemuan baru, teknologi yang memudahkan, betul? Setuju? Setuju. Tapi di balik itu ada juga konsekuensi. Seperti ketika ada suatu baju yang dimungkinkan ada najis, gitu kan? Permasalahannya kan? Contoh yang paling rawan itu celana dalam gitu. Maka kalau mau gini ya Pak, kalau mau ya, yang celana dalam jangan dicuci di mesin cuci deh. Ya. Yang kayaknya ada najisnya jangan deh di situ deh. Pisahin, itu mesin cuci khusus nyuci baju-baju kayak baju-baju takwa deh. Gitu. Cuman celana dalam sikat bae lah. Itu cara pertama ya Pak ya. Jadi nyuci yang model-model yang ada najisnya di mesin cuci, karena nanti harus pakai kaidah 2 kulatain. Gimana caranya? Harus dibersihin dulu sampai bersih, sampai yakin ya Pak, Bapak. Dikuras dulu. Ribet ya? Ribet. Saya dulu kalau di pondok pas ada mesin cuci, guru saya nyuruh kalau mesin cuci nggak boleh nyuci bagian yang ada najisnya, seperti celana dalam atau bahkan baju dalam. Kalau bisa hanya nyuci kayak bekas namanya baju gamis yang secara kasat mata tidak sekecenderungan ada najisnya, gitu Pak ya. Boleh. Ya. Kedua, itu kata Bapak betul. Kalau terpaksa nyucinya di mesin cuci, maka seperti itu Bapak. Itu harus dikuras dulu. Kalau bekas orang lain ya Pak, dikuras dulu. Ya, lebih dari 2 kullah. Itu kalau mesin cuci sekarang saya lihat itu 2 kullah ya Pak. Bapak lebih tinggiin airnya sampai ke atas, itu 2 kullah Pak. Cok hitung aja ya. Mesin cuci sekarang itu lebih dari 2 kullah. Yang penting yang gede ya, jangan yang kecil. Sampai full, udah full, sah. Masukin apapun, cemplungin sah, puterin. Gitu ya. Yang penting bapaknya apik, hati-hati ya. Pertanyaan yang bagus, matur suwun Pak. Ada lagi? Pak Jauri tentang keilmuan NU, monggo. Dan bentar lagi Pak Jauri jadi NU tenang. Monggo. Menjadi imam gitu. Enggak. Ya. Dan itu bagaimana hukumnya yang kita menjadi syarat-syaratnya. Oke. Kalau ini ada dua kaidah menentukan dia itu jangan pun di imam segala sesuatu. Yang pertama itu adalah i'tiqad, berkeyakinan orang yang imam itu seorang yang paham. Itu aja. Biar bapaknya sah dulu. Hati-hati ya Pak. Bapak jadi makmum dengan keyakinan imamnya nggak sah, bapaknya nggak sah. Hati-hati ya. Jadi kita berkeyakinan, kita harus sharing dulu sama tadi imam siapa, satu Pak Johri. Pak Johri tahu kan hukumnya. Karena biar kita nggak ragu, ya. Tapi tahulah, masa santri senior nggak tahu, ya. Kita beriktikad, itu yang jadi imam tahu, ya. Tahu hukum, kecuali bapak dengan jelas, meskipun samar-samar ini punten ya Pak. Bapak samar-samar tentang dia, masalah dia tahu hukum atau tidak. Samar-samar anggap aja yakin. Karena kalau samar-samar hukumnya nggak ada. Yang penting yakin. Tapi kalau bapak jelas ini yang imamin wong edan. Tadi suka wong edan namanya, jangan main. Ayo monggo imam, jangan monggo-monggo. Nanti tiba-tiba ada yang maju. Ternyata wong edan yang wong itu, wong disebutnya wong jamblang bojong. Suka jadi imam. Allahu Akbar. Bapak diimamin wong edan sah nggak? Seorang sah. Berarti orang ada yang tahu. Ini kan wong edan. Kok jadi imam? Sah beli. Nah itu maksudnya. Jadi itikadnya. Maka dari itu karena ketatnya syarat jadi imam, maka mulai dievaluasi. Tapi caranya step by step, pelan-pelan. Ya. Pertama mulai i'tikad, bahwasanya orang yang menjadi imam siapapun dia mengetahui hukum ilmu fikihnya. Kita hanya berhusnudzon saja, berkeyakinan. Ya. Adapun kita masalah dia fikihnya, muttasilnya, isnadnya dan disebutnya tuan sahihnya itu urusan lain.
Ya, yang penting kita berkeyakinan dia itu bukan orang jahil muqassir. Apa jahil muqassir? Orang bodoh yang bodoh banget. Ngerti nggak? Bodoh yang nggak paham ilmu, ya. Tapi ya orang ini punya contoh, saya contohkan aja Pak Jahuri. Saya bilang ini bukan jahil muqassir, ya. Karena dia punya prinsip pendapat. Meskipun saya tahu dia nggak pakai kunut, betul. Tapi apakah saya sudah itu suka marahin Pak Jahuri nggak pakai kunut? Enggak kan? Cuman saya meyakinkan murid-murid saya harus pakai kunut. Salah nggak? Enggak kan? Biar kita meyakinkan akidah, meyakinkan di satu konsep hukum yang sama. Nah, tapi ketika beliau jadi imam, saya tuh kok suka jadi makmum. Ya, bahkan tadi saya jadi makmumnya Al-Imam Al-Alamah Kiai Haji Johri. Nah, benar ya? Berarti saya berkeyakinan Pak Johri paham, gitu kan? Beriktikad dia paham secara hukum keseluruhannya. Nggih, meskipun beda pendapat, ikhtilaf itu bukan masalah. Maka saya dulu bermakmum kepada yang bermersyih, ya wah biasa. Sauzufakum fa'ina taswiyata sau Allahu Akbar, alhamdulillah, langsung alhamdulillah. Kenapa sah? Karena itu al-adah Ibnul Hambal, secara adah adalah mazhabnya mereka. Boleh. Nggih, Pak. Maka saya kan memberikan pemahaman nggih. Apakah salah? Colonglah kalau ini kebiasaannya Syafi'i, pakai caranya Syafi'i. Betul? Biar gampang. Biar orang-orang tidak makruh, tidak berprasangka yang tidak bagus. Gitu, Pak? Gitu. Tapi saya tidak bilang kalau di luar Syafi'i tidak sah, nah gitu dong. Ya. Itu salah kalau gitu dong. Ya. Sah semuanya. Ya, Pak. Bagus enggak pemahamannya? Ya bagus, Syafi'i. Tapi Bapak jangan beritikan sebelum sholat udah bilang imamnya beli paham hukum, berarti bapaknya ikut nggak sah. Udah bilang nggak paham hukum, bapak nggak jadi makmum lagi. Jangan. Kalau bapak udah tahu dia nggak tahu hukum, jangan jadi makmum dong. Nih, kecuali bapak beriktikad ini orang insya Allah tahu hukum, gitu ya. Meskipun ya hukumnya nggak so alim orang yang lain gitu, nggak apa-apa. Bukan orang fasik. Kalau fasik tahu Pak? Orang fasik Pak. Yang kecenderungan keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Contoh, nongkrong, main kartunya lebih banyak daripada ngaji. Enggak boleh, Pak. Itu enggak boleh jadi imam tuh. Fasik tuh. Ya, Pak. Ya tukang orang nongkrong adu ayam kan fasik. Masa jadi imam? Bapak cari segala alasan biar dia enggak jadi imam. Ya, Pak. Tapi dianya suaranya bagus, itu enggak ngaruh. Suara bagus. Ngerti? Suara bagus tidak masuk kalau dianya seperti itu, ya itu iktikad ya. Jadi bapak biar nggak bingung, nanti bapak ning Mekah nanti bingung. Jadi itu sebagai ilmu dari guru kita. Guru kita sering diimami oleh mazhab Maliki. Yang bermazhab Maliki, apa mazhab Maliki? Bacaannya beda Al-Fatihahnya. Pas Maliki Yaumiddin kita gimana? Maliki Yaumiddin. Mazhab Maliki gimana? Maliki Yaumiddin. Ma-nya nggak panjang. Maliki Yaumiddin. Ya, kalau ala Syafi'i Maliki Yaumiddin beda. Apakah itu membedakan mana? Enggak, itu mazhabnya mereka. Maka sah kalau kita dimakmumin sama mereka dengan syarat kita beriktikad dia bermazhab Hanafi, Maliki. Tapi kalau dia Syafi'i tiba-tiba baca Maliki Yaumiddin, nah ini salah nih. Enggak bener nih. Karena di Syafi'i syaratnya itu Maliki itu mat tabi'i Maliki Yaumiddin. Atau di Syafi'i itu ma'al bismillah, bersama membersamai bismillah. Tiba-tiba orang mengaku mazhab Syafi'i, tiba-tiba alhamdulillah bismillah nggak ada. Ini nggak benar nih. Katanya ngajinya takrib, Fathul Qorib. Ayo, lihat. Ngaji Fathul Qorib yang berbasis dengan seluruh konsep di dalam Fathul Qorib. Ya, alhamdulillah. Jadi jangan sampai nggak pakai kaidah, nanti kita nggak beres kaidah hukumnya. Tiba-tiba atas pakai Syafi'i usolli fardu. Rakaat tarawih berapa? 7 rakaat. Juga enggak bener ya, Pak. Syafi'i ku 20 telu. Oh, ada pendapat. Iya, pendapat yang bukan mazhab Syafi'i. 11 ya, Pak. Panjenengan maksakan. Ya. Mana ada di Fathul Mu'in 11 rakaat. 20 telu dengan surat bacaan pendek. Contoh Al-Fatihah At-Takasur, ya, Al-Fatihah Kulhu. Itu Syafi'i.
Gitu ya. Jangan berbeda kaidah, nanti bingung kita. Ini mazhab apa gitu. Ya. Katai tadi subuh kunutan. Tarawih 11 rakaat, bingung kita. Kaidah yang dipakai apa? Ya kaidah kita Islam yang seperti apa? Ya, insya Allah kita akan diterima semua ibadahnya. Tapi ya kita bingung menentukan kaidah dan hukumnya nanti. Ya, maka orang seperti ini dia tidak bisa jadi mustahid, tidak bisa jadi seorang contoh ketua majelis fatwa, nggak bisa ya Pak, nggak bisa, nggak paham namanya. Wallahu a'lam bishawab.